Oke, kita lanjutkan di video pembelajaran kedua. Jadi metode beda hingga yang kita gunakan untuk masalah nilai batas non-linear. Kalau untuk masalah nilai batas linear, persamaan diferensialnya kita bisa tuliskan sebagai persamaan yang linear terhadap Y aksen, Y double aksen gitu ya. Sedangkan untuk NNB atau masalah nilai batas non-linear, persamaan diferensial kita tidak bisa dituliskan sebagai persamaan linear terhadap Y aksen dan Y double aksen. Jadi saya bisa menuliskan sebagai fungsi F gitu ya, fungsi F ini bukan fungsi yang linear dan tetap diketahui batas kiri dan batas kanan. Batas kirinya alfa dan batas kanannya adalah beta. Sama untuk metode beda hingga yang kita lakukan adalah mendiskritisasi dulu variabel x-nya, selang x-nya antara a dan b saya diskritisasi menjadi xi gitu ya. Kemudian kita akan mengaproksimasi setiap nilai di xi-nya untuk nilai y-nya. Nah, yang kita gunakan sama seperti yang di linear, yaitu yang untuk Y double aksen kita gunakan beda pusat, begitu juga untuk Y aksennya saya gunakan beda pusat juga gitu ya. Jadi untuk Y double aksen saya ganti dengan beda diskritisasi beda pusat, yang Y aksennya juga diskritisasi beda pusat gitu ya. Jadi bedanya hanya tidak bisa dituliskan sebagai persamaan linear. Pengaruhnya apa ke masalah beda hingga kita? Yaitu nanti tidak bisa kita bentuk atau kita tidak bisa mengkonstruksi matriks A tadi, matriks A, vektor B, jadi tidak bisa menghitung Y dari inverse A dikali B karena fungsinya sendiri tidak bisa kita linearkan atau fungsinya sendiri bukan fungsi linear, jadi kita tidak bisa bentuk jadi sistem persamaan linear. Tapi kita tetap punya sistem persamaan. Jadi untuk masalah nilai batas non-linear, saya punya sistem persamaannya sama, ada n buah sistem persamaan, jadi ada Y1, Y2 sampai Yn, jadi ada n buah persamaan non-linear gitu ya. Jadi sistem kita sekarang adalah sistem persamaan non-linear dengan n buah persamaan. Nah, kita bisa menggunakannya dengan apa? Nah, ini kan sebenarnya mencari solusi dari sistem persamaan non-linear ya. Kalau di analisis numerik 1 harusnya kalian sudah belajar mengenai menyelesaikan atau mencari akar dari solusi nonlinear. Kita bisa pakai bisection, kita bisa pakai false position, kita bisa pakai secant, kita bisa pakai metode Newton-Raphson gitu ya. Nah, di sini kalian bisa gunakan metode-metode itu untuk menyelesaikan sistem persamaan nonlinear ini. Nah, di sini saya contohkan untuk menggunakan metode Newton dan metode secant yang saya anggap paling ampuh gitu ya dibandingkan yang lain, atau metode Newton-Raphson ini maunya. Oke. Jadi untuk metode Newton untuk iterasi itu kita mau membangkitkan solusi YK gitu ya, YI ke K gitu, sehingga cukup dekat dengan nilai eksaknya. Nah, atau hasil iterasi sebelumnya dengan hasil iterasi yang ke K dan hasil iterasi K-1 itu epsilonnya sudah tidak terlalu jauh gitu ya, jaraknya sudah tidak terlalu jauh, maka kita bisa ambil Y yang ke K itu sebagai solusi numeriknya. Jadi kita butuhkan Jacobinya ya, kita butuhkan Jacobinya yang tidak lain ini ya, Jacobinya, sehingga saya bisa dapatkan iterasinya. Jadi iterasinya diperoleh dari ini. Jadi dari Jacobi saya kalikan dengan V, vektor V, saya dapatkan yang ini, sehingga saya dapatkan Y yang ke K, update-nya adalah YI ditambah VI. Nah, ini dapatnya dari metode Newton-Raphson ya. Metode Newton kalau pakai satu persamaan, saya pakai 1/1 dari turunan pertamanya. Kalau menggunakan sistem persamaan, turunan pertamanya akan analogi, turunan pertamanya akan sama dengan Jacobinya gitu ya. Jadi saya akan gunakan Jacobinya untuk menghitung Y yang iterasi selanjutnya. Jadi YK yang ke K adalah YK-1 ditambah dengan vektor V kita ini. Oke. Nah, ini bisa kalian coba ya hasil iterasinya. Ini harusnya seperti ini. Oke, jadi untuk skripnya bisa dicoba sendiri. Nanti saya juga akan bagikan ya skrip Octave untuk masalah nilai batas yang nonlinear ini. Sebelumnya saya perlu memberikan video pembelajaran juga sepertinya yang terkait untuk menyelesaikan sistem persamaan nonlinear dengan menggunakan metode Newton. Ya, oke. Jadi ini bisa dicoba untuk contoh soalnya dan bisa dipelajari ya. Kalian mau cari tahu misalkan Bu saya pengen bikin sendiri, kalian bisa cari di buku-buku rujukan yang tentang analisis numerik untuk
masalah nilai batas menggunakan metode beda hingga. Nah, itu kalian bisa baca-baca di situ, itu juga akan bisa dapat skripnya gitu ya, untuk bisa menghitung menggunakan metode Newton maupun secant maupun metode yang lain. Oke, jadi begitu materi untuk masalah nilai batas dengan metode beda hingga. Untuk pekan depan kemungkinan akan saya berikan materi pengantar metode beda hingga secara umum ya. Jadi kalau kita maunya metode beda hingga kita kan sekarang, atau masalah persamaan nilai batas kita sekarang itu kan ngomonginnya di persamaan diferensial order 2 ya. Kalau order 3 gimana? Kalau order 4 gimana? Kalau order 1 nggak masalah. Kalau ordernya lebih tinggi daripada 2 berarti diskretisasinya seperti apa? Nah, itu juga yang akan kita gunakan nanti di menyelesaikan persamaan diferensial parsial, di mana peubahnya itu bukan hanya satu, bukan hanya terhadap X turunannya, tapi bisa jadi Y-nya itu fungsi dari X dan T, sehingga persamaan diferensialnya ada turunan terhadap X, turunan terhadap T, turunan kedua terhadap X, turunan kedua terhadap X dan T, dan seterusnya gitu. Jadi bagaimana kita mengkonstruksi diskretisasi dari persamaan diferensialnya. Nah, itu saya perlu berikan pengantar mengenai metode beda hingganya, termasuk dengan akurasi dan kestabilan ya. Ya, pengantar sedikit untuk melangkah ke metode numerik untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial dengan metode beda hingga. Oke, jadi gitu. Saya rasa untuk pekan ini tidak terlalu berat ya, materinya tidak terlalu banyak juga, cukup bisa dipelajari lah, dan kalian bisa coba-coba ya. Kalau begitu saya akhiri video pembelajaran kedua untuk pekan ke-6. Semoga materinya bisa diterima dengan baik. Nanti jika ada update terkait materi pembelajaran akan saya berikan di e-learning dan saya beritahukan via WhatsApp group seperti biasanya ya. Oke, mohon maaf agak belepotan ya di pagi ini. Oke, saya akhiri video pembelajarannya. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, karena kesehatan itu tetap yang paling penting gitu ya. Kita berharap bersama semoga pandemi ini segera berakhir, kita bisa beraktivitas seperti biasa gitu ya. Yang penting adalah tetap jaga kesehatan dan tetap lakukan hal-hal yang bermanfaat ya, walaupun di rumah saja, walaupun tidak kuliah dan walaupun tidak melakukan tatap muka dengan teman-teman yang seperti biasanya gitu ya. Tapi saya rasa banyak hal bermanfaat yang lain, hal yang positif lain yang juga bisa kalian lakukan. Oke, saya akhiri video pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.